rumah sakit itu sudah ada teknisi emang bengkel. Sudah ada beberapa teknisi ada dia perawat. bagian listriknya ada, bagian satemnya ada. Iya. Oke. Bisa. Oke. Berarti di rumah sakit ada teknisi juga ya. Jadi balik badan. Ini keren banget. Balik nyambung di channel ini, gua Abram di Alam. Gua Alam di Abram. Kami beda tahun. Yes. Oke. Jadi bambu hokinya udah mulai tumbuh. Masa sih? Ya. Hokinya tumbuh nggak? Mudah-mudahan. Harapannya hokinya tumbuh ya. Mudah-mudahan. Amin. Tapi nggak main, gue olahraga nggak hoki nih. Hah? Gue olahraga nggak hoki. Olahraga yang lain. Olahraganya yang lain bukan hoki. Ini bambu hoki ini bukan berarti dia dipukul-pukul kayak olahraga hoki ya. Ini hokinya tuh keberuntungan. Ya. Gitu. Ya semoga keberuntungan milik kita semua. Amin. Oke. Berarti kali ini kita mau bahas apa nih? Kita bahas, gue mau bahas yang belum pernah dibahas sama kita. Iya pastinya yang belum pernah dibahas. Aduh, pengen bakar rokok tapi pengen bahas sesuatu yang gimana dong? Gak apa-apa ya? Sesuatu apa? Ya makanya mau bahas apa? Gue mau bahas tentang kata ini, kata rumah. Nah, rumah ya, tentang rumah. Rumah. Home. Terus dia kemarin gue lewat tuh, gue kunjungin dong, di rumah dong. Kenapa dikunjungin? Katanya dia lagi sakit. Oke, berarti rumah sakit. Iya. Rumah sakit. Ternyata dia baik-baik aja. Pas lo kunjungin? Rumahnya baik-baik aja. Berarti beritanya hoax. Dia nggak sakit, rumahnya nggak sakit. Tapi kenapa rumah sakit ya? Nah itu dia. Rumahnya apanya yang sakit? Nah, kita kan juga harus tahu nih, kenapa dibilangnya rumah sakit? Padahal di Indonesia ya? Sebutan rumah sakit di Indonesia ya? Ya, kenapa rumah sakit di Indonesia tuh kan? Karena kenapa enggak? Padahal kan hasilnya kalau kita ke rumah sakit jadinya sembuh. Rumah sembuh? Nah, enggak rumah sembuh juga dalam artian kalau kita lihat bentuk secara fisiknya rumahnya nggak sakit. Kalau rumahnya sakit mungkin agak miring dikit, mungkin sakit persendian rumahnya. Nah, berarti yang nanganin arsitek dong harusnya. Tukang bangunan dong kalau rumah sakit urusannya. Dokter dong. Nah, kalau untuk orang? Nah itu, makanya kenapa? Harusnya dia rumah tempat orang mau sehat. Panjang susah ya. Panjang ya singkatannya. Susah ya. Nah, Pak. Atau enggak minimal rumah berobat. Dia berobat kemana rumahnya? Oh ya, rumah orang berobat. Rumahnya kenapa mau berobat? Rumah dia kenapa? Orang sakit dia mau berobat. Enggak, dia sakit apa tuh rumah sampai dia mau berobat? Tempat orang berobat. Nggak ada. Kayak yang gue tahu ada rumah tobat. Oke. Ya, jadi kenapa nih ceritanya nih? Kok bisa dibilang rumah sakit ini sebenarnya awalnya itu dari mana? Ini teknologi kita ini dong. Boleh dong. Ya, kita kalau share sesuatu yang boleh. harus ada jelas sumbernya juga. Boleh. Oke, nah, kan? Apa? Gimana? Nih ya, kenapa disebut rumah sakit? Nah, kenapa tuh? Istilah rumah sakit diadopsi. Tuh. Tapi belum selesai sih. Nggak harus. Gue kalau mau ngadopsi anak, ya nggak harus ke rumah sakit kok. Tapi bisa juga. Nah, tapi itu gue belum selesai. Nih, istilah rumah sakit diadopsi dari bahasa Belanda. Karena kita dulu pernah dong sama si Tuan Menir itu kan. Kita pernah dia lama di sini kan. Nah, dia tuh punya bahasa Belanda untuk
untuk orang itu tuh orang rumah buat itu namanya Ziekenhuis. Ziekenhuis itu bahasa Belanda tuh. Zieken artinya sick. Sakit. Bahasa Indonesia sakit dan huis artinya house, rumah. Jadilah itu yang diterapin ke kita diterjemahin jadi itu jadinya rumah sakit. Berarti karena kebiasaan kita dari dulu zaman Belanda ya. Terbiasa dengan bahasa Belanda yang emang di sananya tuh bilangnya rumah sakit. Ya. Mungkin maksudnya rumah untuk orang-orang sakit. Iya, untuk orang yang sakit. Padahal kan sebenarnya orang pengen sehat ya. Orang pengen sehat gitu loh. Maksudnya gini loh, lebih ke arah yang energinya loh Mas. Energi. Di saat lu mau sembuh, otomatis kan energi lu harus positif. Jadi harusnya lu menyebutkannya tuh energi yang positifnya ini. Rumah positif. Jadi mungkin masa rumah positif? Iya, rumah energi positif gitu ya. Iya boleh. Bagus kan? Bagus. Rumah energi. Tapi orang positif. Kesana yang sangkainnya nih orang, gue pengen apa ya? Yoga mungkin biar energinya positif. Karena ada perkembangannya ke sini tuh holistic hospital. Dunia modern loh. Holistic hospital. Iya, jadi rumah sakit tuh yang dikembangin nggak cuman jadi ke alternatif pun masuk ranahnya rumah sakit. Kemarin sempat heboh tuh. Iya. Yang apa? Yang anak kecil diapain tuh sama terapis. Jadi istilahnya bukan dari segi medis ya, melainkan dari terapi alternatifnya itu. Cuman terlihatnya kok kayaknya anaknya jadi kayak disiksa gitu loh. Itu kan sempat heboh juga tuh waktu itu. Nah, berhasil bakalan tapi berhasil seperti itu nggak? Berhasil nggak? Ya nggak tahu. Maksudnya alternatif itu kan sebutan untuk di luar dari yang udah umum. Alternatifnya apa? Ya. Nah, itu ya kita mau alternatif ya. Cuman kan kalau misalnya lu bicara alternatif itu kan apa ya? Kadang ada beberapa yang penjelasan secara medisnya itu nggak bisa. Gitu loh. Ya. Dukun kan bisa dibilang alternatif dong. Bisa. Lu cuma disembur doang terus tiba-tiba sembuh, penjelasan medisnya di mana? Sebenarnya gini, buat orang yang lagi sakit kan mereka cuma peduli pengen sehat ya, pengen sembuh ya. Iya. Jadi mau apapun caranya, as long it works ya udah. Iya. Itu mau ranahnya medis atau ranahnya apa tuh di luar itu alternatif. Ya jampe-jampe. Sah-sah aja. Oke. Sah-sah aja. Yang penting result. Buat orang yang sakit ya, yang penting result dong, gue mau sembuh. Oke. Kita balik lagi ke topik nih. Misal ya kan. Tadi kan kita udah tahu dari bahasa Belanda ya, yang bikin jadi rumah sakit. Nah, gimana kalau misalnya dalam bahasa Inggris tepatnya Amerika, kan dia bilang rumah sakit itu hospital. Hospital itu artinya menjamu tamu. Menjamu tamu. Ya, jadi dia ngasih jamu ke tamu. Itu juga masuknya holistik. Kan bagus jamu itu buat kesehatan. Herbal ya. Sisi herbal. Jadi dari situ kenapa? Tergantung jamunya jamu apa, kunirasem atau brotowali. Gue sukanya yang ini kencur. Beras kencur. Tapi dia nggak ada berasnya. Oke. Jadi kencurnya aja. Nggak apa-apa biar suara pulih. Tahu istilah bau kencur nggak? Hah? Bau kencur. Anak bau kencur. Tahu. Kenapa itu? Masih muda belia. Kenapa? Masih belum. Kenapa dipakai? Banyak pengalaman. Iya, kenapa dipakai? Nah itu yang aku nggak tahu. Ada yang tahu? Kenapa istilah kencur bisa di? Di sini ada yang baru nongkrong nih. Iya. Halo Teta. Kenapa? Jangan bawa ini apa papan apa namanya itu? Papan jalan. Iya. Kayaknya lagi mau ujian negara ya. Tak, lu kan punya anak tak? Kenapa anak kecil dibilang bau kencur? Emang dia baunya bau kencur? Enggak, karena ilmunya, pengalamannya belum seluas yang orang dewasa. Iya, apa hubungannya sama kencurnya? Maksudnya pengalaman yang belum banyak itu bau kencur. Kalau gue sih pasti akan bilang anak-anak yang masih muda itu bau minyak tawon.
Bener. Masih logis. Bener. Karena anak-anak masih kecil kalau habis dimandiin minyak tawonan nggak? Telon. Iya, minyak telon. Iya. Kalau ke Suryo minyak tawon. Enggak. Cuma lu spesifik abis mandi dikasih minyak tawon. Minyak telon. Sorry, salah. Minyak telon. Kenapa nggak dibilang, lu masih bawa minyak telon? Terus minyak kencur. Emang minyak tawon dari tawon? Ya, enggak dulu, jangan ke minyak tawon dulu. Dia kan lagi mau bahas minyak kencur, jadinya. Bau kencur. Kenapa bau kencur? Kenapa bau kencur? Padahal anak kecil kan minyak telon. Ayo, kenapa ayo? Gue inget. Kenapa? Zaman dulu, anak kecil itu kan kalau untuk kayak jamu-jamuan juga, dia sering tuh ditempelin kencur di sininya. Itu kan kalau lagi demam, iya, biasanya. Tapi kan bau kencur. Anak kecil. Oke. Anak itu. Oke. Dikasihnya kencur. Jadi karena kebiasaan anak kecil kalau mungkin demam, ya kan, kalau demam, panas atau mulai gak enak badan, kebiasaan orang tua zaman dulu itu kan nempelin kencur di jidatnya, dan kebiasaan kita sebagai orang tua kan cium kening anaknya. Bau kencur. Jadi bau kencur. Karena orang dewasa nggak dikasih kencur sininya. Oke. Kalau pusing tuh lebih ditransfer terus sembuh gitu. Oke. Atau ke mall. Oke. Beda ya. Oke. Ya, mungkin itu. Kalau ada yang tahu kenapa disebut bau kencur, boleh di komen. Kita kasih pencerahan bersama ya. Tapi mau coba kasih tips nggak? Buat orang yang udah lama menikah, terus pengen ngerasain istrinya balik muda lagi. Kan kadang orang ada yang pengen, aduh, gue udah lama nikah nih, tapi kok berasanya istri gue makin tua juga. Ada tipsnya tuh, biar istrinya muda lagi. Silahkan. Jadi istrinya suruh mandi, habis itu pijetin pakai ramuan kencur, habis itu lu cium deh, istri lu bawa kencur. Muda lagi dong. Muda lagi ya. Gitu. Oke. Itu caranya. Jadi istri lu udah balik muda lagi. Tapi ketimbang bau kencur, gua kangen sama bau kopi kan. Iya nih, katanya kali ini ada yang mau nawarin kita ngopi nih. Bentar. Ini ngobrol, ngerokok. Temennya mana itu temennya? Kan? Temennya mana? Iya, makanya. Temennya nih belum ada nih. Belum ada temennya. Cuma ada rokok doang nih. Garing nih soalnya. Nggak boleh Hah? Lu kalau pesen kopi pesen jemput berak lu. Oh enggak, yang biasa. Biasanya ya? Yang biasa aja. Buat Bapak Abram apa ini biasanya? Iya, yang biasa. Bapak Alam yang warnanya coklat-coklatan gitu. Biasa 1 sama biasa 2. Oh iya. Oke, dilanjut. Mohon ditunggu ya. Oke. Nah, balik lagi ke hospital. Ya. Kan menjamu tamu ya? Menjamu tamu ini gitu loh. Dalam artian yang sebentar. Biasanya dia ngomong loh kalau dia dengar kayak gitu ya, menjamu tamu, cakep. Enggak dong. Itu tandanya beda. Enggak ya? Beda. Enggak dong. Enggak pantun di sini, enggak pantun. Belum ada nada kayak gitu soalnya. Jadi jangan dipancing. Nah, biasanya jadi lupa. Biasanya di hotel loh dipakai menjamu tamu. Iya, kan hospitality. Lumrahnya itu kan kalau hospital itu kan artinya menjamu tamu, dan yang kita kenal sejauh ini kan hospitality itu malah ke hotel. Iya. Apakah zaman dulu rumah sakit walaupun lu nggak sakit tapi lu pengen tiduran segala macam itu lu bisa datang ke rumah sakit? Nggak tahu juga ya. Cuman rumah sakit pertama itu abad 89, tahun 800-900. Abad 9 kali? Nah, itu mungkin orang dulu sakit di rumah ya. Di rumahnya sendiri. Yang disembuhinya secara tradisional aja. Cuma intinya kan ada di awal itu ada 25 orang gitu yang bikin mereka untuk merawat berbagai beda-beda penyakit di tempat khusus.
Dijadiin tempat khusus nih di luar. Yang di luar rumah. Oke. Nah, di situ kayaknya akhirnya kan dijamu dong begitu datang. Berarti itu kan kayak orang terima tamu kan? Sebelum ya. Sebelum Perang Dunia ya. Tahun 900 loh. Iya. Berarti sebelum ya. Sebelum. Oh, berarti sebenarnya rumah sakit lagi. Ya iyalah, pokoknya kita tahu rumah yang berbeda dari rumah orang. Dulu kan nggak ada dong. Penampungan untuk orang sakit lah. Istilahnya ya. Kesana karena kita datangnya ke rumah yang berbeda, dijamu. Jadinya hospitality. Mungkin. Kan berarti bukan dari dikasih jamu. Itu kalau di Indonesia ya. Oke. Karena kan awalnya hospitality itu juga itu. Tapi apakah di luar rumah sakit itu sudah ada teknisi emang bengkel sudah ada beberapa teknisi ada dia perawat bagian listriknya ada bagian satemnya ada oke bisa oke berarti di rumah sakit ada teknisi juga ya jadi kalau ada yang datang bautnya kendor dikencengin tuh pasien tuh. Aduh oke gue baru memahami ternyata ada itu juga ya gimana ada. Wah, ternyata kopi kita udah jadi. Awas. Agak ribet nih. Oke. Ini yang mana ini kopinya? Aku yang sebelah, yang tangan kirimu. Nah, ini ya? Kok mesti nyilang gitu ya? Nah. Oke, thank you Mas Hafid. Mas Hafid, boleh nanya nggak? Gimana? Boleh nanya nggak? Nanya apa? Kamu kalau ini kan kayak gini kan ngejamu kopi ya, menjamu dengan kopi dong. Tapi kan bukan jamu. Iya, tapi menjamu dengan kopi. Tapi ini bukan jamu. Terus yaudah ini mengkopi. Ya. Nah ini mengkopi, Mas Hafid. Gimana? Ini kalau mengkopi, jadi salah kan? Iya, soalnya bukan jamu makanya kan. Kadang ada istilah orang bilang, tamu lu tuh nggak dijamu dulu. Lah kalau kita di rumah nggak punya jamu gimana? Kasihnya kopi, makanya Mas Hafid ini mengkopi, nggak menjamu. Kan di kopi dulu. Nah, tapi kita benar nggak sakit. Kalau kita dijamu, di kopi, bingung kan? Lu yang bingung. Malah bingung sendiri kan? Enggak, yang gue pengen tanya sama dia. Setuju nggak? Mas Hafid setuju nggak kalau menjamu tamu itu pakai kopi? Sebutan untuk rumah sakit. Menjamu tamu? Iya, itu sebutan untuk rumah sakit. Untuk rumah. Nih, ada satu yang harus diingat. Kalau aku nggak setuju. Kenapa? Oh, tapi ini pertanyaan ke Mas Hafid ya? Oke. Menjamu tamu itu sebutan untuk rumah sakit. Kurang tepat sih. Kurang tepat. Kalau aku menjamu tamu untuk minum, bukan untuk rumah sakit. Ya. Karena gini, kalau misalkan kita dulu dekatnya yang datang ini tuan-tuan Inggris, kita bisa jadi pakai katanya menjamu tamu, bukannya rumah sakit. Menjamu tamu. Ya karena dia hospitality terus di Indonesiain dong. Hospital. Iya dong. Oh, maksudnya dari situ. Bahasa Belanda diterjemahin Indonesia jadi rumah sakit. Kalau misalkan dulu tuan-tuan Inggris yang datang ke sini, kita dapat jadinya menjamu tamu. Ya, benar. Iya dong. Rumah sakit itu jadinya menjamu tamu. Iya. Ya. Tapi kalau aku sih nggak setuju menjamu tamu. Setuju apa? Harusnya apa? Tadi bahasanya menjamu tamu. Menjamu tamu untuk rumah sakit. Enggak. Aku sih lebih setujunya kalau itu untuk panti pijat. Serius? Coba, pernah ke panti pijat nggak? Begitu selesai diurut dikasihnya kan jamu. Jahe. Oh, oke. Bener nggak? Bener juga. Ya. Jadinya panti pijat ntar. Oke. Tapi gini,
Ini ngomongin tadi udah sempat kesebut ya, energinya kurang enak nih ngomongin rumah sakit. Karena orang pengen sehat, tapi sampai sana mindsetnya dikasih sakit. Betul. Katanya kan Makanya tadi kan kata-kata itu penting buat energi mindset positif orang. harusnya kan, biar orang cepat sembuh kan. Kenapa Apa? malah dikasih namanya energinya negatif? Nggak lebih baik rumah sembuh atau rumah sehat atau rumah apa gitu, rumah yang rumah yang baik-baik lah kata-katanya. atau mungkin rumah sakit tapi namanya sumber waras. Tuh, ada. Itu ada Itu. Ada. bukan bis Sumber kencana, Bi. Sekalian aja sebutin Santoso, terus Pahala Kencana. Sebutin aja. Ini bagus loh. Iya. Bagus loh. Ya siapa tahu mampir ke sini kan. Ya. Tapi ide itu oke. Maksudnya kalau cari kata yang lebih baik. Dan sebenarnya kayaknya udah mulai sih, cuman ya syukurlah. Maaf nih. Kita nggak kesana tapi ya. Kita nggak kesana ya. Kita nggak kesana ya. Tapi maksudnya jangan sepertinya sudah ada yang memulai dan itu syukurlah. Oke. Ya. Kesadaran itu sudah mulai muncul. Ya kalau misalnya perubahan nama untuk itu sih kayaknya agak susah ya, karena kan orang sudah terbiasa dengan menyebutnya itu. Sama kayak orang terbiasa beli baygon, ini nyebut merek lagi. Beli anti serangga itu kan bilangnya obat nyamuk, padahal kan racun nyamuk harusnya gitu loh. Cuman orang udah terbiasa dengan hal-hal yang ya udah terbiasa lah disebut ya kayak odol, ya kan. Ngomongin. Padahal odol tuh kan merek. Iya. Namanya tuh kan sebenarnya pasta gigi. Pasta gigi. Iya, odol tuh merek. Padahal pasta itu identik sama Itali. Iya dong. Iya. Tanya Teta suka bikin pasta atau ada? Iya. Iya kan? Iya sih. Dari Itali berarti pasta gigi. Al dente, ya kan, pasti gigi Olio, kan aglio. masih ada kretes-kretesnya, itu namanya al dente. Nomor uno, Pak. Beda lagi Beda. dong. Itu game. Uno. Iya sih, iya. Tapi maksudnya nomor 1. Tapi gue pengen bahas tentang rumah sakit. Pengobatan, obat. Obat rumah sakit tuh banyak loh yang ditemuin tuh sebenarnya ditemuin. Penemunya. Penelitiannya untuk ngobatin apa? Kepakainya untuk apa? Contoh. Yang terkenal obat jantung. Obat jantung. Untuk melancarkan peredaran darah. Mm. Orang sehat, berhasil. Tapi efeknya lancar banget nih darah. Jadi akhirnya dipakai buat kuat. Tapi justru orang kebanyakan pakai obat itu apa ya? Maksudnya dalam artian yang malah keseringan jantungnya yang nggak kuat. Mungkin obat itu harusnya untuk orang, kita bukan dokter ya, tapi kalau menurut gue sih kayaknya obat itu keluarnya sebenarnya orang yang jantungnya terlalu deg cepat ataukah yang malah lemah. Ya untuk yang lemah dong. Untuk yang lemah. Sedangkan itu kan untuk sumbatan area jantung, jadi lancar lagi darahnya. Tapi lancar banget kemana-mana. Tapi gitu. tahu nggak? Ini pada tahu nggak? Nggak. Rata-rata semua obat itu pasti ada efek sampingnya. Kiri kanan. Hah? Samping kiri, samping kanan. Iya, pokoknya pasti ada efek sampingnya, mau ke kiri mau ke kanan itu bebas. Tapi ada satu obat yang nggak ada efek sampingnya, tahu nggak? Apa? Nggak. Ya obat kuat itu. Nggak ke kiri, nggak ke kanan. Karena efeknya ke depan. Bener nggak? Iya sih, kok bahasanya jadi ini sih. Loh tapi kan bener. Tadi awalnya bahasan tentang minyak teh. Ada dua sih sebenarnya. Telon lo. Ada dua sebenarnya. Yang nggak ada efek sampingnya. Satu lagi obat pembesar. Sering pakai. Apa yang dibesarin? Ya mau itu Ini kan efeknya ke depan juga. kebanyakan vitamin itu obat membesarkan.
dari anak kecil biar tubuh besar, cepat besar, dia minum ini. Ya kan efeknya ke atas nggak ke Iya. samping. Iya. Ya itu maksudnya. Itu. Untung dibenerin. Sama, gue pernah dengar nih sebuah cerita nih, gitu kan. Ada sebenarnya bukan dibilang obat ya, penyerta kali ya, penyerta obat gitu loh. Penyerta. Jadi gue pernah dengar ceritanya, dan produk ini dijual massal dan sampai sekarang itu masih terkenal. Seluruh dunia itu mengenal produk ini. Apa itu? Padahal sebenarnya yang nyiptainnya itu bukan orang berpendidikan khusus. Dalam Di artian profesinya. dalam artian ya dia nggak mempelajari hal itu secara spesifik ya. Misalnya kayak ya kalau misalnya lo seorang ahli kimia mungkin lo bisa menciptakan obat. Nah ini nggak ada hubungannya. Malah kalau nggak salah dia cuma lulusan ya bukan perguruan tinggi lah gitu loh. Tapi dia bisa menjadi seorang pencipta untuk produk yang sampai detik ini tuh masih dipakai semua orang. Loh, as long Dan it dikenal. works loh. As long it works loh. Selama itu berhasil, Iya. kenapa tidak? Ya memang. Apa itu? Hah? Apa itu? Vaseline. Tar. Vaseline kan buat kulit ya? Iya. Terus? Itu kan iya, makanya awalnya gue nggak buat bisa tadi kan gue nggak bilang ya sebenarnya ini bukan obat tapi penyerta. Penyerta. Dalam artian Vaseline itu kan terkenal untuk menghaluskan Untuk tato. kulit dong, lebih ke kulit. Mentang-mentang gue tatoan. Pakai Vaseline nggak? Enggak. Oh enggak. Nggak pakai Vaseline. Nggak pakai Vaseline. Tapi Vaseline ini bisa menghaluskan, memulihkan kulit yang luka dan lain sebagainya. Dan ternyata di dalam sejarahnya Vaseline ini itu dipakai untuk menanggulangi luka. Jadi kalau luka itu diolesin Vaseline, darahnya akan mengering dan dia akan bebas dari bakteri. Buat menyembuhkan. Bukan menyembuhkan, lebih kalau proses menyembuhkannya tuh ya lebih ke melindungi aja. melapisi. Gitu loh. Karena antibakteria juga Supaya ternyata. lukanya enggak bocor. Enggak. Kan kayak menanggulangi banjir itu ditanggul. Iya, soalnya Menanggul. iya. Soalnya dulu kan belum ada yang yang bubuk buat ngeringin luka itu apa namanya? Sulfatilamid. Nah, Gue tahu ya. Iya. Gue tahu dong. Gue punya, gue juga Iya. selalu nyetok itu. Iya. Karena kan kita nggak tahu kapan kita terluka. Cuman waktu dulu, waktu zaman-zaman Tapi gue kalau anak pacaran, event, di saat diputusin ya nggak mungkin gue minum juga karena hati gue terluka. Kalau anak event, gue lihat orang produksi kadang dilakban loh, begitu luka. Iya. Tapi ada juga malah yang nyiramin pakai minyak krem loh. Iya. Ya kan? Bener. Nah, maksudnya hal-hal kayak gitu, lu tahunya dari mana? Nah. Karena gini, yang ngobatin itu sebenarnya di diri lu sendiri. Kan lu punya dokter di dalam diri lu sendiri, walaupun dia nggak sarjana. Ya kan? Oke. Nah, terus ini semuanya cuma bantuan dari luar. Tapi sebenarnya yang nyembuhin tuh lu sendiri. Iya, itu kan imun ya. Imun, soalnya lu Ya punya kan? lu punya metabolisme untuk menyembuhkan sendiri. Kemampuan lu ada di situ. Iya memang. Nah, Ya, apa sih kalian? apa sih? Lagi bisik-bisik. Lagi, Iya ya. apa sih? Nggak ada apa-apa. Kunci motor. Oh, mungkin dia agak kecewa kali udah dibikinin kopi tapi nggak diseruput. Diseruput dulu mah. Ya ampun. Habis itu dia cabut ya? Iya. Kesel. Dicabut tabrakin. Maaf ya. Motor saya dong itu mau ditabrak. Iya, jadi, nah si pencipta Vaseline balik lagi ya, kalau si pencipta Vaseline ini Enak kopinya. Terus sebenarnya profesinya dia itu ya karena bukan lulusan apa-apa, terus ini cerita katanya ya yang gue baca ya. Karena bukan lulusan apa-apa, otomatis kan nyari pekerjaan zaman itu kan susah. Terus dia
ikut sana, ikut sini, ikut sana, ikut sini. Sempet jadi tukang nyalain lampu jalan. Zaman dulu kan lampu jalan tuh masih belum pakai listrik kan, jadi masih pakai minyak. Nah dia nyalain lampu jalan itu. Dia pernah berprofesi seperti itu, terus pernah pindah kota karena zaman dulu tuh kan minyak tuh kayak hal yang baru, teknologi baru yang ditemukan untuk dikembangkan di tahun itu ya. Jadi dia sempat pergi ke satu daerah di mana di situ ada tambang minyak yang lagi heboh-hebohnya, butuh banyak tenaga kerja. Dia ke sana kerja. Akhirnya dia nemuin tuh yang namanya kenalan sama para karyawan penambang minyak ini. Pas dia salaman, ini kok tangannya pada halus-halus. Pas diperhatiin sama dia, ternyata si penambang ini megangin minyak mentah, sering megang minyak mentah yang bisa dibilang sampah. Nggak kepake, bagiannya nggak kepakainya ya? Jadi dibuang-buangin. Dari situ dia minta kan, dibawa pulang. Dia punya lab sendiri yang ya mungkin ruangan kecil gitu. Dia mencoba untuk meneliti itu, kok bisa sampai akhirnya dari pola pikir dia yang seperti itu, dia coba mengembangkannya gitu kan. Sampai jeli dia jual. Dia sampai ngejual botolan-botolan itu di kayak kaki lima gitu. Itu namanya dari dulu udah Vaseline. Nah itu yang gue lupa. Itu merek apa? Kalau nggak ada namanya berarti namanya sampah minyak. Nah coba di googling sendiri aja. Sampah tapi minyak. Yang pasti gak enak. Enggak dong. Bagian tidak terpakai dari minyak. Tapi kalau lu punya Vaseline di rumah, itu bisa dilihat kok. Iya. Komposisinya apa? Iya. Gitu loh. Hah? Enggak, dia petroleum. Artinya petroleum. Dia kemarin gue tawarin untuk jadi bintang tamu loh, tapi nggak mau karena bingung. Ada namanya petroali. Ada. Mungkin diambil dari petroleum. Ya gitulah pokoknya. Petroleum tuh apa sih? Harry Potter. Petroleum. Ada ya? Ada deh. Ya. Petroleum. Jadi dia sampai jualan itu di kaki lima gitu kan, sampai wah. Zaman dulu kan kalau jualan kayak gitu kan pasti dikerumunin. Yang ngerumuninnya ini yang di situ ada ahli yang memang benar-benar ahli sampai yang mempertanyakan masa sih gini emang kamu siapa sih gini ya. Nah tapi percaya nggak percaya ternyata itu dipakai sama tentara pada saat perang dunia gitu sebagai bantuan darurat pada saat ada luka atau gimana gitu. Ini kan hebat juga kan, padahal lo nggak punya pendidikan khusus untuk itu. Iya. Gitu, tapi ternyata sukses besar. Gitu loh. Kalau mau tahu detailnya, googling aja, ada kok. Tetap. Banyak ya cerita-cerita kayak gitu ya? Banyak sebenarnya. Orang-orang yang bisa melihat manfaat dari sesuatu yang mungkin tidak orang lain nggak nyadarin dia, ini bisa jadi ini nih. Bisa jadi ini nih. Padahal cerita sejarah itu tuh seru sebenarnya gitu loh. Gimana? Iya. Ya, ada malah yang filsuf. Kenapa filsuf? Iya, seorang filsuf. Tapi karena ajarannya terlalu melenceng dan gimana? Bukan melenceng ya, sebenarnya benar. Tapi pada saat itu dunia lagi nggak ke arah situ, akhirnya dia malah dihukum. Siapa itu? Boleh nyebut gak? Hah? Jangan. Nggak boleh loh, hati-hati loh. Itu undercover. Oke, itu filsuf undercover. Gitu. Nah, ngomong-ngomong, ada yang berbeda nggak dari ini tampilan kita sekarang? Nggak. Gue mau nanya. Apa? Ini kenapa lu merasa harus ganti kursi? Badan gua naik, besar. berat naik. Hah? Iya. Enggak sih, justru malah udah turun. Enggak, ngapain ganti kursi? Gue dari mana kursinya ini aja, kenapa hari ini lu ganti kursi? Karena pengen aja. Nggak gitu ya? Gini Tar, kemarin nggak bisa begini, dua kaki. Bisa. Terus? Cuman begini.
Alah. Jadi biar bisa begini sekarang ya. Olahraga dong, olahraga. Enggak ke situ. Biar kakinya Enggak dikecilin. ke situ. Orang edisi besok ini, gue malah duduk situ karena di sini sempit. Jadi nanti kita akan kedatangan tamu. Oh gitu. Iya. Enggak. Mau akan ada bintang tamu. Mau ada bintang. Kenapa bintang tamu? Kenapa bintang ya? Iya. Akan ada tamu aja sih. Akan ada tamu. Makanya tadi gue bilang kita akan kedatangan tamu. Lu yang nimpalin pakai bintangnya. Kenapa seorang nyebutnya bintang tamu? Ya mungkin dia seorang bintang. Kan dia seorang tamu, nggak harus jadi bintang. Iya, tapi kalau dia seorang bintang, makanya dia bilang bintang tamu. Lihat besok, kalau datang terus dia bintang gitu. Bentuknya bintang gitu. Kan gue bilangnya mau mendatangkan tamu kan? Oh iya. Lu yang bilang bintang. Ya udah, berarti besok kita hospitality. Menjamu tamu. Iya, kita akan menjamu tamu. Tamunya siapa? Kita lihat saja besok. Oke. Enggak dong, itu ntar nanti. Tapi gini, belum tentu. Ntar. Enggak. Hus, jangan ke sana. Ya, memang enggak. Tapi gue tahu isi otak lu. Kalian jangan pakai bahasa Enggak. Ini ngerti nih. Masalah nggak tahu. Udah jangan sampai tahu. Enggak. Concern gue lebih di sini. Apa? Besok itu, pas saat ada bintang tamu, itu gue tetap di sini. Posisinya. Enggak, tamu. Iya. Waktu ada tamu gue tetap di sini masanya. Iya, itu kan bisa buat berdua. Kenapa lo harus geser ke sini? Badanku gede, Mas. Kan masih bisa geser. Coba geser dikit. Nggak dapet di kameranya. Tadi Bisa, jangan kan itu. dulu. Orang tadi udah dilarang sama Ino. Gue jangan duduk di pinggir-pinggir sini. Coba dulu. Suka ganti kursi. Ya, komplainnya sama Ino. Nggak, ganti kursi sendiri. Ya udah besok ganti lagi. Terus pengen nyuruh orang pindah ke situ. Ya udah besok ganti lagi. Ini negara demokrasi loh. Demokrasi kali. Oke, udah cukup, nggak usah panjang lebar. Yang pasti buat edisi next kita ada tamu yang ya mau berbagi cerita. Yeah. Lebih tepatnya dia juga belum tahu mau cerita apa, tapi kita akan cecer dengan banyak pertanyaan. Tapi gini, tambahin dikit ya. Kalau tamu-tamu kita ini tamu-tamu keseharian aja. Karena kita juga bahas tuh keseharian dan banyak hal-hal yang di keseharian tuh menarik loh untuk kita obrolin. Pasti. Karena kebanyakan orang kan mengundang tamunya itu orang-orang tertentu. Cuman ya ini memang orang tertentu, tapi dalam artian yang kita nggak pernah tahu keseharian mereka itu sebagai apa dan profesi itu susah senangnya kayak gimana, gitu kan. Nah, nanti dengan adanya tamu ini kita akan kulik abis. Oke? Apa yang dikulik? Hah? Apa yang dikulik? Apa kek? Lagu kek atau apa? Ya? Ya udah. Oke. Jangan lupa untuk tetap subscribe, di like videonya. Oke. Dan sadar apa lagi? Sadar ya. Asik ya. Dan di Spotify. kok bintang 5 rating ya? Iya. Rating bintang 5 di Spotify kita. IG-nya juga di follow, jangan lupa karena video-video terbaru menarik. Pasti akan kita berikan video-video terbaru maksudnya. Jadi jangan lupa di YouTube-nya untuk diklik loncengnya supaya dapat informasi tentang video kita yang terbaru. Ya. Yang itu adalah baru dan rasanya baru. Oke, enggak soalnya tadi ada komanya tapi jadi keburu mikir. Ini video terbaru yang jangan lama jedanya. Iya. Oke. Kalau gitu tetap nyambung bersama gua Abram di Alam. Gua Alam di Abram. Kita beda tahun. Kita beda tahun.